Hai, kita bertemu lagi di mata kuliah SIM. Kali ini kita akan membahas materi tentang social computing. Tonton terus videonya ya. Oh ya, pada video kali ini terdapat beberapa link dengan teks yang berwarna biru seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik link tersebut untuk menuju website yang dituju atau diketik pada search engine yang teman-teman miliki ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan 6 tools pada Web 2.0 dan 2 jenis utama pada Web 2.0. Menjelaskan manfaat dan risiko dari social commerce kepada perusahaan. Mengidentifikasi metode yang digunakan untuk berbelanja secara sosial. Diskusikan cara-cara inovatif dalam penggunaan situs jejaring sosial untuk periklanan dan riset pasar. Jelaskan bagaimana komputasi sosial meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Diskusikan berbagai cara di mana manajer HR memanfaatkan social computing. Diskusikan keuntungan dan kerugian dari crowdsourcing untuk organisasi. Perilaku dan keputusan manusia dipengaruhi berdasarkan konteks sosialnya. Social computing menggabungkan perilaku sosial dan sistem informasi sehingga menciptakan sebuah nilai. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari web yang fokus pada pembuatan dan komensiliasi. Web 2.0 merupakan kumpulan teknologi informasi, aplikasi, dan situs web yang menggunakan ekosistem digital baru yang mempromosikan kreativitas, konektivitas, kolaborasi, konvergensi, dan komunitas. Pengaplikasian Web 2.0 menggunakan tools seperti Ajax adalah teknik pengembangan web yang memungkinkan bagian pada halaman web dimuat ulang secara real-time dengan data baru, layaknya seluruh halaman web yang telah melakukan refresh. Tagging menggunakan tag atau kata kunci untuk mendeskripsikan bagian dari informasi dalam beberapa asosiasi yang tumpang tindih, bukan dalam kategori yang kaku. Geotagging adalah penanda informasi di peta. RSS digunakan di mana user yang sebagai pelanggan menerima informasi yang disesuaikan pada waktu yang mereka inginkan tanpa harus menjelajahi ribuan situs web. Pelanggan juga menerima pemberitahuan tentang perubahan dan informasi tentang konten terbaru. Web 2.0 dapat berupa blog yang merupakan situs web pribadi dan terbuka untuk umum. Pembuat situs atau disebut blogger mengungkapkan perasaan atau pendapatnya melalui serangkaian kronologi. Istilah blogosfer adalah kumpulan dari jutaan blog. Microblogging merupakan suatu bentuk blogging menggunakan pesan singkat, gambar, ataupun video. Wiki adalah website yang seluruhnya terdiri dari konten yang diposting oleh pengguna. Website jejaring sosial mendukung aktivitas untuk menjaga jejaring sosial serta mengizinkan pengguna untuk membuat halaman profil, memposting blog, dan link serta berbagi media. Jaringan sosial perusahaan merupakan jejaring sosial yang berorientasi pada bisnis. Salah satunya yang paling terkenal adalah LinkedIn. Kombinasi di sini merupakan kategori situs web yang mengambil konten berbeda dari situs web lainnya, serta menggabungkannya untuk menghasilkan jenis konten yang baru. Social commerce berfungsi menyampaikan aktivitas dan transaksi pada perdagangan elektronik melalui social computing. Terdapat beberapa risiko dari penggunaan social commerce, yaitu potensi terjadinya konten yang bias, masalah keamanan informasi, pelanggaran privasi, kebocoran data informasi pribadi, cyberbullying, dan sebagainya. Di samping dari risiko social commerce, terdapat juga manfaat dari penerapannya bagi customer, yaitu respon yang lebih cepat dan lebih baik terkait laporan dari customer karena mereka bahkan dapat komplain di publik seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Customer berpotensi saling membantu, dan lain sebagainya. Di samping dari risiko keuntungan bagi bisnis seperti dapat mencoba produk baru dan ide dengan lebih cepat dan tidak terlalu mahal, mengetahui lebih banyak mengenai customer mereka, mengidentifikasi permasalahan, dan meredakan amarah customer dengan lebih cepat, dan lain sebagainya.
Social shopping adalah jenis e-commerce yang menggunakan jejaring sosial untuk meningkatkan pengalaman dalam berbelanja. Peringkat, ulasan, dan rekomendasi memberikan panduan bagi konsumen dalam membuat keputusan saat pembelian. Shopping group adalah diskon besar-besaran yang ditawarkan dalam waktu yang singkat. Komunitas atau klub belanja biasanya menawarkan diskon untuk suatu keanggotaan dalam waktu yang terbatas tanpa mengurangi citra pada merek. Social marketplace dan direct sales merupakan perantara online yang menggunakan jejaring sosial untuk membeli dan menjual produk serta layanan. Model belanja peer-to-peer mendukung gaya berbelanja seperti bazar dan sistem barter. Marketing merupakan suatu proses untuk membangun hubungan pada pelanggan yang menguntungkan dengan cara menciptakan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai balikan dari pelanggan sebagai imbalan. Terdapat dua proses utama pada marketing, yaitu periklanan dan riset pasar. Social advertising memanfaatkan dinamika pengguna untuk mempengaruhi konsumen yang biasanya lebih menekankan ke teman sebaya, rekomendasi teman, likes, dan lain sebagainya. Social apps merupakan aplikasi online bermerek yang mendukung interaksi sosial dan kontribusi dari pengguna. Ada juga viral marketing yang biasanya dikenal dengan istilah word of mouth. Riset pasar memerlukan sifat yang terbuka terhadap jejaring sosial yang memungkinkan pedagang untuk memahami, mengidentifikasi, dan menargetkan pelanggan potensial dengan biaya terendah atau nol. Marketing konvensional menggunakan blog, wiki, forum online, dan situs jejaring sosial untuk mengumpulkan feedback dari pelanggan. Social intelligence terdiri dari proses pemantauan, pengumpulan, dan analisis data yang dihasilkan secara sosial untuk mendukung keputusan strategis. Bagaimana perusahaan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk market research? Facebook dapat digunakan untuk mendapatkan feedback dari pengguna Facebook dan teman mereka terkait kampanye periklanan, riset pasar, dan lain-lain. Uji pasar juga dapat dilakukan untuk menguji pasar dengan cara menanyakan kepada pengguna terkait apa yang mereka sukai dan mengapa. Berikan waktu 2-3 hari. Dapat menggunakan Facebook sebagai tools untuk undangan survei seperti perekrutan peserta dan lain sebagainya. Menggunakan Twitter dapat dengan cara mengikuti tweet dari sebuah perusahaan ataupun individu, mencari berdasarkan keyword industri ataupun kata kunci terhadap pengguna. Social computing membantu meningkatkan layanan kepada pelanggan di mana perusahaan telah menyadari juga bahwa dampak negatif dari komentar negatif yang diposting oleh anggota jejaring sosial berpengaruh pada nama baik perusahaan. Kesempatan untuk melibatkan pelanggan secara proaktif untuk mengurangi masalah melalui peningkatan layanan pelanggan. Saat ini, recruiter dapat menemukan informasi dari calon pekerja dan merekrut tenaga kerja cenderung banyak yang melalui jaringan sosial online, blog, dan lain sebagainya. Pencari kerja lebih terlihat oleh perekrut jika mereka sering online dan aktif di jejaring media sosial tersebut. Beberapa perusahaan menggunakan dunia virtual dengan tujuan untuk pelatihan, seperti secondlife.com. Cisco menggunakan kampus virtualnya di Second Life untuk pelatihan produk dan pengarahan eksekutif. IBM menjalankan sesi pelatihan manajemen dan interaksi pelanggan juga di Second Life. Crowdsourcing adalah mengambil pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh karyawan atau konsultan dan mengalihkannya ke sekelompok orang yang tidak ditentukan dalam bentuk open call. Asumsinya, jika sejumlah besar yang berminat pada suatu proses atau produk, maka dapat mengungguli sekelompok profesional berpengalaman yang berskala kecil. Biarkan freelancer, relawan, pelanggan, dan amatir yang bergaji rendah memecahkan masalah, berinovasi, dan menyelesaikan pekerjaan crowdsourcing. Manfaat dari crowdsourcing yaitu
Masalah dapat dieksplorasi dengan biaya yang relatif rendah dan seringkali bahkan permasalahan terselesaikan dengan lebih cepat. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus yang terpecahkan secara gratis. Organisasi dapat memanfaatkan bakat dengan cakupan yang lebih luas dibanding hanya mengandalkan dari internal organisasi saja. Dengan mendengar tanggapan dari banyak orang, organisasi juga mendapatkan wawasan langsung mengenai apa sih yang sebenarnya pelanggan mereka inginkan. Crowdsourcing memanfaatkan ide dalam cakupan global dalam membantu perusahaan melalui tahapan desain produk yang lebih cepat. Risiko yang mungkin terjadi jika menerapkan crowdsourcing adalah seberapa akurat konten yang dibuat oleh banyak orang namun non-pakar. Bagaimana akurasinya dapat dipertahankan, bagaimana konten buatan dari non-pakar tersebut dapat diperbarui, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa konten yang dibuat telah relevan. Haruskah banyak orang yang non-pakar dibatasi hanya pada ahlinya saja? Bagaimana perusahaan dapat membatasi kerumunan tersebut? Kerumunan tersebut mungkin mengajukan terlalu banyak ide yang sebagian besarnya mungkin tidak worth untuk diimplementasikan. Jika ini terjadi, maka mengevaluasi semua ide tersebut menghabiskan banyak waktu dan dana. Kontribusi konten dari mereka mungkin saja melanggar hak cipta baik disengaja maupun tidak disengaja. Kualitas keputusan tergantung pada komposisi dari crowd. Keputusan terbaik mungkin datang jika crowd tersebut terdiri dari opini dan ide yang beragam. Apa itu IT buat berbagai bidang pekerjaan? Di bidang akuntansi, tim audit yang menggunakan teknologi jejaring sosial untuk mendukung komunikasi. Di sisi keuangan, kelompok dengan orientasi keuangan di situs jejaring sosial menyediakan akses untuk expertise dan potential client. Profesional marketing menggunakan social computing untuk menjadi lebih dekat dengan pelanggan mereka. Manajemen produksi atau operasi menggunakan social computing untuk mendapatkan mitra bisnis dan pelanggan. Profesional HR menggunakan jejaring sosial untuk aktivitas perekrutan karyawan baru. Departemen Manajemen Sistem Informasi mengembangkan dan memantau penggunaan aplikasi social computing saat karyawan bekerja. Ini ada beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman jawab sekaligus menganalisis. Untuk Facebook Commerce, apa keuntungan untuk bisnis yang melakukan perdagangan di Facebook dan sebutkan kerugiannya? Apa keuntungan bagi pelanggan yang melakukan perdagangan di Facebook dan sebutkan kerugiannya? Terkait social computing di Starbucks, bandingkan dan jelaskan strategi pemasaran Starbucks di berbagai situs jejaring sosial. Jelaskan kemungkinan kerugian dalam penggunaan social computing Starbucks dalam upaya pemasaran serta berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Nah, selesai sudah materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengulang materinya ya. Kita bahas lebih lanjut mengenai SEM di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.